Kami dari fraksi PDI Perjuangan menyatakan meminta proyek penulisan sejarah ini stop saja. Jadi mengakui, Pak Menteri mengakui, tapi ada semacam tafsiran terhadap makna masal yang kemudian menggeser perdebatan kita hari ini menjadi perdebatan semantik. Bukan kepada isi dari substansi dari persoalan itu sendiri. Dalam rangka proyek penulisan sejarah ini, jangan sampai nanti ada tuduhan ini sejarah ditulis berdasarkan perspektif pelaku dari peristiwa pemerkosaan massal itu. Terima kasih Ketua, izin. Pak Menteri Kebudayaan yang saya hormati beserta jajaran, saya langsung saja dalam pemaparan ini. Tadi saya belum melihat ya pelibatan aktif dari Kementerian Kebudayaan dalam upaya pemenuhan hak ekosob khususnya bidang budaya kepada masyarakat adat. Karena banyak masyarakat adat ini yang tidak mendapatkan perlindungan terutama di wilayah-wilayah misalkan di bidang areal pertambangan ataupun perkebunan ya. Ada contoh baru-baru ini terjadi di masyarakat adat di Halmahera yang protes kemudian ditangkap tapi sudah dibebaskan. Kemudian juga ada masyarakat adat di Tikala di Toraja Utara. Jadi saya ingin melihat bagaimana peran aktif dari Kementerian Kebudayaan ini dalam mengadvokasi. Ya, ini kan tupoksinya ada di Dirjen Perlindungan Budayaan ya. Tuh tentang masyarakat adat itu satu. Yang kedua, saya juga belum melihat misalkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Kementerian Kebudayaan dengan daerah. Apakah pernah misalkan mengumpulkan para kepala dinas kebudayaan dari seluruh provinsi dan kabupaten? Karena kalau kita lihat kebudayaan di daerah ini seperti anak tiri, Pak Menteri. Ada yang anggarannya itu yang nggak masuk akal, nggak bisa bikin apa-apa juga. Misalkan kabid kebudayaan gitu. Itu nggak bisa bikin apa-apa juga, karena memahami kebudayaan cuma pentas tarian dan nyanyian aja. Jadi seperti I.O. jadinya. Tidak lebih mendasar bagaimana misalkan memperbaiki tata kelola kebudayaan, kemudian ekosistem kebudayaan yang merujuk kepada rencana induk pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang sudah ditetapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan aspirasi kawan-kawan pegiat kebudayaan, Pak Menteri, yang waktu rapat sebelumnya kita sudah bicarakan, dan ternyata sebagian dari mereka yang ikut ujian P3K malah tidak diterimanya di Kementerian Kebudayaan katanya, diterimanya di kementerian lain. Padahal buat mereka ini bukan soal pekerjaan, mereka cinta pekerjaan, bukan soal cari gaji aja. Mereka ini cinta pekerjaan kebudayaan, menjadi pegiat kebudayaan, ya. Tapi diterimanya di kementerian lain, misalkan di Kemdikti. Nah itu buat mereka jadi satu isu ya. Nah kemudian yang terakhir ya, menyambung dari pernyataan Ibu Mercy ini, saya agak khawatir ada semacam state denial on human right violation. Paling tidak ada tiga lah kategori. Pertama itu eh, literal denial. Literal denial ini langsung mengingkari terjadinya sebuah pelanggaran HAM atau kejahatan negara terhadap rakyatnya. Itu langsung diingkari. Yang kedua ada interpretative denial. Jadi mengingkari atau mengakui terjadi, tapi kemudian memberikan penafsiran yang baru yang mereduksi dampak dan penderitaan itu sendiri. Mengakui tapi ada interpretasi terhadap peristiwa itu. Jadi semacam pengingkaran juga. Atau bahkan mewajarkan peristiwa itu terjadi karena satu hal tertentu. Yang terakhir adalah implicatory denial. Menerima terjadinya sebuah peristiwa pelanggaran, tapi tidak bertindak apa-apa dan tidak mau bertanggung jawab. Jadi negara tidak mau bertanggung jawab. Nah, saya khawatir ya, yang terjadi belakangan ini yang beredar kemana-mana ini termasuk ke dalam interpretatif denial. Ya, jadi mengakui, Pak Menteri mengakui, tapi ada semacam tafsiran terhadap makna masal yang kemudian menggeser perdebatan kita hari ini menjadi perdebatan semantik.
bukan kepada isi dari substansi dari persoalan itu sendiri, di mana itu terjadi. Kalau terjadi pasti ada korban dan ada pelaku. Sehingga dalam rangka proyek penulisan sejarah ini jangan sampai nanti ada tuduhan ini sejarah ditulis berdasarkan perspektif pelaku dari peristiwa pemerkosaan massal itu. Oleh karena itu, kami dari fraksi PDI Perjuangan menyatakan meminta proyek penulisan sejarah ini stop saja, dihentikan. Seperti itu. Itu dari kami, sikap kami. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.